Salah satu sukses konten di Facebook Pro itu ketika kita sudah tahu mengevaluasi konten kita, teman-teman. Ingat, ini konten dulu ya, bukan akun. Karena tolonglah ukur kesuksesan seorang konten kreator di Facebook Pro itu dipantau dari segi kontennya. Percuma kamu setiap hari posting konten, tetapi konten kamu itu tidak pernah dievaluasi. Bahkan kalau kamu mengevaluasi dengan cara yang salah, serta teknik-tekniknya yang salah, itu juga bakalan berpengaruh terhadap perkembangan akun kamu, teman-teman. Sehingga viewers di konten kamu itu bakalan monoton atau tidak pernah naik atau stuck ya. Nah, oleh karena itu saya bikin konten ini berseries, teman-teman ya. Karena untuk mengevaluasi konten itu tidak bisa dilakukan atau cukup dengan satu konten aja, tapi harus dibuat konten berbagai macam konten, dan ini berbentuk series. Ini bagian pertama, teman-teman. Nah, ketika kamu baru bikin postingan, setelah paling tidak satu hari, kamu bisa melihat berapa view yang kamu dapat, apakah konten kamu itu berjalan atau tidak. Kemudian view-nya itu sudah mentok atau tidak. Nah, itulah pada saatnya kamu untuk melakukan evaluasi konten kamu, teman-teman. Bagaimana cara evaluasinya, Kak? Yang pertama, cara kamu mengevaluasi itu pantau dari sini dulu, teman-teman ya, dari jumlah tayangan. Ini secara kasar, karena ini bagian pertama. Nanti di bagian tengah atau di bagian akhir saya akan sampaikan kepada kamu bagaimana cara mengoptimasinya. Jadi hasil evaluasi ini lengkap dengan cara evaluasinya, teman-teman. Oke, yang pertama secara kasar kita cek bagian tayangan. Di konten saya ini tayangannya 2428 tayangan. Ingat, tayangan sama jangkauan itu berbeda, teman-teman. Kita cek di sini ya. Kalau tayangan itu ada orang yang menonton sampai 2 kali, itu dihitung pada tayangan ini, teman-teman. Kemudian ada pemirsa. Pemirsa itu adalah pusat akun. Contohnya seperti saya di sini ya. Di sini kan ada 3 akun saya. Jadi kalau saya nonton konten kamu menggunakan akun saya yang ini, teman-teman, maka itu masuk pada yang namanya tayangan. Kemudian saya masuk lagi ke Facebook, kemudian nonton konten saya yang ini, maka itu juga bakalan masuk ke tayangan, tapi tidak masuk kepada pemirsa, teman-teman. Itu namanya akun. Nah, di bagian bawah ada pemirsa ya. Jadi orang menonton berapa kali itu bakalan diketahui. Kita bandingkan aja di sini, berarti selisih berapa ini, teman-teman ya. Kita cek aja di sini, teman-teman, ada selisihnya ya. 2428 dikurangi 1964, dikurangi ini ya, dikurangi yang ini, maka selisih 400. Berarti ada 400 orang yang menonton ulang konten saya yang ini, teman-teman. Apakah itu bagus untuk true play? Bagus banget, teman-teman. Tetapi walaupun bagus, itu tidak akan berpengaruh terhadap pendapatan di konten kamu, teman-teman. Ini di bagian pertama dulu ya. Oke, setelah paham ini kamu sudah bisa membedakan apa itu tayangan dan juga pemirsa, baru kita masuk kepada yang ini, teman-teman, pengikut dan juga non pengikut. Ini juga ada yang mempengaruhi, teman-teman. Ada korelasinya nanti dengan judul yang kamu bikin di sini, teman-teman ya. Nah, oke, di sini dari data konten saya ini, teman-teman, pengikut itu sekitar 62%. Berarti masih rata-rata yang nonton konten saya ini adalah pengikut saya. Kemudian dari non pengikut itu hanya 37%, teman-teman. Nah, sampai di sini kamu sudah bisa bedakan dulu ya, karena ini masih tahap dasar, teman-teman. Apa pengaruhnya ke konten kita? Kalau konten kita lebih banyak ke pengikut, Kak. Oke, pengaruhnya itu nanti di bagian sini, teman-teman. Semakin tinggi non pengikut yang nonton ke konten kamu, maka retensi itu nanti semakin kecil, teman-teman. Dari data kasarnya, ini waktu tonton rata-rata saya hanya di 35 detik, teman-teman. Kenapa? Karena di sini durasi tontonnya karena di sini non pengikut itu yang menonton konten saya 30%. Jadi rata-rata yang menonton sampai 35 detik ini adalah bukan pengikut saya.
Nah, sisanya 62%-nya ini adalah pengikut saya. Walaupun ini bukan pengikut saya semua teman-teman, tapi ada juga non pengikut yang bakalan nonton karena di sini masih belum dirinci sama si Facebook ya. Cuman ini hitungan kasar aja. Nah, sampai di sini teman-teman, kamu apa yang harus dievaluasi adalah di bagian retensinya teman-teman. Nah, di bagian retensi di sini saya ada sekitar 20 ya di sini ya. 0,20 retensinya. Jadi durasi tontonnya teman-teman ya. 45,4 retensi, rata-rata orang nonton sekitar itu teman-teman. Setelah kita tahu berapa jumlah tayangan dan juga pemirsa aslinya teman-teman, nah sekarang kita cek teman-teman ya, ada berapa orang kira-kira yang nonton konten saya itu sampai selesai dari jumlah tayangan. Nah tujuannya apa? Itu tujuannya agar kita mengetahui orang asli tertarik kepada konten kita ini teman-teman. Jadi kita tidak memisah dulu ya antara pengikut dan juga non pengikut, tapi kita pisahkan secara kasar dulu. Nah, oke, kita langsung aja teman-teman ya. Dari jumlah pengikut itu rumusnya tuh gini teman-teman ya. View dikali jumlah persen yang ini teman-teman ya. Jumlah persen rata-rata ini kemudian dibagi 100. Nah, gini caranya teman-teman ya. Pertama dulu ini kan dari 2428. 2428 dikali teman-teman, dikali persenannya ini 45,4 ya. Kemudian dibagi 100. 100 ini adalah durasi dari 0 sampai sini teman-teman ya. Karena persenannya ya, retensinya ya. Oke, kemudian kita bagi, berarti ada sekitar 100 orang teman-teman. Jadi sekitar 1000 orang. 1100 orang yang nonton konten saya teman-teman. Sekarang kita bagi kotor ya. Dari 2400 kita anggap bulatkan aja menjadi 1100 ya. Oke, 1100 dikurangi 2428 lebih 2000, sorry teman-teman ya, 2428. Nah, jadi ini penonton orang apa ya, bukan sampah sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi rata-rata yang tertarik ke konten kita itu teman-teman sekitar ini sekitar 1300-an. Karena orang yang nonton konten kita sekitar dari sini teman-teman barusan 1100. Nah, orang yang nonton konten kita sampai 20 detik itu sekitar 1100 tadi teman-teman, yang ini ya. Yang ini 1100. Jadi orang yang benar-benar tertarik kepada konten kita itu hanya 1000. Nah, sekarang kita lebih kerucutkan lagi teman-teman evaluasinya ya. Di sini kan ada 3% ya. Orang yang nonton konten kita sampai selesai berarti ada 13%. Nah, sekarang kita bagi lagi teman-teman. Cara kasarnya berarti kan tak barusan ini kan 2000 kan. Kita bagi lagi 2428 dikali ini berapa nih? 13,3 ya. 13,3 kemudian dibagi 100. Nah, inilah orang yang benar-benar suka terhadap konten ini teman-teman. Dan inilah penonton potensial untuk konten ini teman-teman. Orang yang benar-benar tertarik untuk konten ini ya sekitar 300-an dari 2000 ini teman-teman. Paham sampai di sini ya. Ini merupakan evaluasi pertama teman-teman, agar kamu itu bikin kontennya lebih lebih bagus lagi. Sekarang bagaimana caranya agar orang itu bisa nonton sampai selesai? Ya ini kita harus full power teman-teman. Yang saya katakan full power itu nggak mungkin ya orang nonton itu datar sampai 100 di sini, nggak mungkin teman-teman, itu mustahil banget ya kalau konten dengan durasi panjang ya. Bukan hanya durasi panjang sih, durasi sedikit pun juga bakalan seperti itu teman-teman. Kenapa saya katakan enggak mungkin? Karena ketika konten kita sudah masuk ke non pengikut teman-teman, itu tinggi non pengikut, maka retensi di sini juga bakalan semakin kecil. Ini milik saya lebih anggaplah menurut saya ini bagus ya. Kenapa? Karena non pengikutnya aja sudah 30%. Kita coba ukur ya. Kita coba ukur dari sini teman-teman. Dari 24
8 yang ini teman-teman ya, ini kemudian dikalikan ini teman-teman, dikalikan non pengikut ya, dikalikan non pengikut 37,5, 37,5 dibagi 100. Nah, non pengikut yang masuk ke konten saya itu hanya sekitar ini teman-teman, sekitar 900-an. Nah, berarti rata-rata yang nonton konten saya sampai di sini itu adalah non pengikut teman-teman. Udah ketahuan ya, berarti sekitar 200 orang yang nonton konten saya sampai ini itu adalah orang-orang pengikut saya yang memang aktif gitu loh. Nah, penonton potensial kamu teman-teman ya 1.300 itu tadi. Tetapi yang lebih potensial lagi yang bisa kamu konversi nantinya teman-teman, ya konversi untuk ajak interaksi, kemudian bisa berinteraksi ke konten kamu, bisa membagikan konten kamu, atau kamu membagikan giveaway atau apa, ya sekitar 300-an itu tadi yang nonton konten kamu itu teman-teman, dari jumlah view yang ini teman-teman. Nah sekarang apa tujuannya kita bisa mengevaluasi ini teman-teman? Nah tujuannya itu kita biar tahu penonton asli konten kita itu berapa sih gitu. Nah, penonton asli itu biasanya penonton yang loyal ke konten kita itu biasanya bakalan mengundang interaksi ini teman-teman. Ini kan ada 100, kita cek bagian interaksi ke bawah pasti tidak bakalan kurang dari 300. Nah, ini kan. Nah, benar teman-teman. Jadi, jumlah interaksi dengan jumlah penonton yang ini nggak bisa dibohongin. Makanya kalau akun kamu itu menggunakan hal-hal yang aneh-aneh di Facebook itu bakalan dicurigain. Ada yang tameng kuning, kemudian ya banyak macam lah risikonya nanti ya. Sehingga ini endingnya nanti bakalan berpengaruh kepada pendapatan teman-teman. Paham sampai di sini ya gimana cara mengetahuinya. Jadi ukurannya ya seperti itu. Nah, ini evaluasi pertama yang perlu kamu lakukan di Facebook Pro teman-teman. Jangan ke sini dulu ya karena ini targetnya nanti berbeda lagi cara evaluasinya teman-teman. Nah, semoga sampai di sini dulu teman-teman. Semoga ini ada hikmahnya. Silakan kalau ada pertanyaan kamu tinggalkan komentar aja teman-teman.